Oke guys, balik lagi sama gue, Anton Nenggolan, dan kali ini gue mau bahas TWS cabenya Huawei, FreeBuds 4i. Kemarin gue penasaran banget sama ini TWS, soalnya gue bingung aja gitu kayak kok bisa TWS yang fiturnya sebanyak ini dijual pakai bonus dan harganya juga cuma sejutaan kecil doang. Kesannya tuh kayak Huawei takut aja gitu kalau ini TWS nggak bakalan laku guys. Padahal kemarin pas gue posting di Instastory, kayaknya kalian pada nggak keberatan tuh dengan harganya. Jadi menurut gue ini cukup mencurigakan sih. Terus karena penasaran, beberapa hari belakangan gue coba pakai FreeBuds 4i untuk sekedar ya cari tahu aja sih kira-kira ini TWS beneran bagus nggak sih fitur-fiturnya, atau jangan-jangan ini memang TWS yang biasa aja. Anyway, yang gue bahas ini adalah FreeBuds 4i Red Edition. Walaupun gue belum pernah lihat versi putih dan hitamnya, gue yakin 100% ini versi warna yang paling bagus. Gue tuh langsung kaget sih lihat warnanya. Warna merahnya itu menurut gue ngeri banget sih guys, karena ini kesannya kayak manggil-manggil minta diperhatiin gitu. Kalau dijajarin sama TWS lain, gue yakin orang-orang pasti ambil yang warna merah ini sih guys, karena warna merahnya itu terlalu stand out sampai-sampai jiwa kita itu terasa kayak dipanggil-panggil. Terus pas lihat TWS-nya, bisa gue bilang ini juga gila banget. Emang tampilannya agak mirip cabe sih guys, tapi bisa dibilang ini cabe yang cakep. Soalnya warna merahnya itu kelihatan mewah dan cantik banget. Mungkin kalau ini cewek bakalan langsung gue nikahin sih guys, seriusan. By the way, dari sekali lihat aja udah kelihatan banget kalau desain 4i ini terinspirasi dari FreeBuds Pro. Soalnya mulai dari desain case sampai desain earbuds-nya, FreeBuds 4i ini mirip banget dengan FreeBuds Pro. Bedanya 4i ini ukurannya agak kecil dan finishingnya nggak semewah FreeBuds Pro. Mungkin karena perbedaan harganya terlalu jauh sih. Tapi yang gue suka pas dipakai ini TWS nyamannya sama banget kayak FreeBuds Pro. Bahkan sedikit lebih nyaman soalnya bodinya ternyata lebih enteng. Dan pas dipakai faded linknya juga bagus. Bahkan itu lebih bagus dari Galaxy Buds Pro yang kemarin gue bahas. Soalnya cari posisi PW-nya itu gampang banget dan pas dipakai juga stabil banget. Gue bilang kayak gitu soalnya gue hampir nggak pernah adjust posisinya sih guys pas pakai TWS ini. Soalnya posisinya pas dipakai itu jarang banget geser-geser sendiri. Terus karena ukurannya juga lumayan kecil, ini nyaman banget dipakai lama-lama. Jadi ya untuk kenyamanan dan desainnya bisa gue akuin FreeBuds 4i ini udah melebihi ekspektasi gue. Walau cantik dan nyaman, tapi TWS ini ada anehnya juga guys. Jadi FreeBuds ini kan punya touch sensor di bodinya. Tapi anehnya di sini tuh fitur gesturnya dikit banget. Cuma ada double tap sama hold doang, nggak ada single dan juga triple tap. Menurut gue itu cukup aneh sih, soalnya harusnya single dan triple tap itu bisalah dipasang di touch sensornya. Gue curiga mungkin ini karena kemarin gue ngetesnya pakai HP Realme, tapi ya gue nggak tahu juga sih alasannya kenapa bisa kayak gini. Tapi walaupun fitur gesturnya cuma sedikit, untungnya si cabe ini punya fitur noise control yang bagus. FreeBuds 4i ini punya fitur noise control yang sama dengan FreeBuds Pro. Selain dia punya mode awareness, dia juga punya fitur noise cancelling. Tapi karena harganya cuma sejutaan terus dikasih bonus yang banyak banget, gue agak nggak yakin sih sama fiturnya. Ekspektasi gue tuh ANC-nya tuh bakalan abal-abal atau ya cuma sekedar ada aja. Tapi kemarin gue iseng bandingin guys. Kemarin gue bolak-balik dengerin Spotify pakai FreeBuds Pro dan juga 4i. Dan kesimpulannya, surprisingly kemampuan noise cancelling 4i bisa banget ngimbangin FreeBuds Pro. Setelah bolak-balik beberapa kali, bisa dibilang kemampuan noise cancelling 4i ini bisa setara dengan FreeBuds Pro. Dan itu bagus banget karena noise cancelling FreeBuds Pro menurut gue salah satu yang terbaik di kelasnya. Bahkan mode awareness-nya pun sama jelasnya dengan FreeBuds Pro dan menurut gue itu buat kaget banget. Terus satu hal yang gue notice juga setelah bolak-balik 4i dan Pro adalah gue bisa compare kualitas suaranya. Karena harganya terpaut jauh, gue kira kualitas suaranya nggak bakal sebagus FreeBuds Pro. Tapi pas dibandingin ternyata nggak gitu guys. Memang sound quality FreeBuds 4i ini nggak sebagus FreeBuds Pro sih. Soalnya separasi audionya itu nggak se-clear FreeBuds Pro dan bassnya juga masih kalah empuk. Tapi sebenarnya gap kualitas separasi dan bassnya itu sebenarnya dikit banget. Soalnya itu gue baru sadar setelah bolak-balik sekitar 6 kali lebih. Jadi bisa gue bilang sound quality 4i ini udah terhitung sangat bagus sih, setidaknya untuk kelas harganya ya. Suaranya tuh kencang, clear, bassnya juga enak, dan bisa banget lah jadi alternatif buat FreeBuds Pro atau versi flagshipnya. Overall untuk sound quality, noise cancelling, dan juga desainnya, bisa gue bilang ini udah jauh banget melebihi ekspektasi gue sih. Tapi karena harganya cuma sejutaan, kita sebenarnya nggak bisa berharap fitur selengkap
TWS Premium. Soalnya di sini dia nggak punya dual connection, terus dia juga nggak punya IP rating atau water resistant. Bahkan satu hal yang buat gue kaget, di sini ternyata latency suaranya cukup tinggi saat dipakai untuk main game. Ini cukup aneh sih karena sekarang TWS ratusan ribu aja ada beberapa yang udah punya mode low latency. Sempat bingung juga awalnya kenapa bisa kayak gini, tapi setelah gue cek lagi ke situsnya, ternyata dia punya fitur low latency. Tapi itu cuma bisa aktif kalau kalian pakai HP yang UI-nya EMUI 11. Ini tuh agak disayangkan sih guys, soalnya itu tandanya fitur low latency dari FreeBuds 4i ini cuma bisa dipakai dengan smartphone Huawei yang paling up to date. Dan karena sampai sekarang gue nggak pernah pakai smartphone Huawei lagi, gue nggak tahu seberapa efektif dari fitur latensinya ini. Mungkin kalau kalian udah ada yang beli dan cobain di HP Huawei, bisa langsung aja komen di bawah biar teman-teman yang lain juga jadi pada tahu. Terus untuk baterainya sendiri, Huawei ngeklaim ini bisa bertahan selama 10 jam tanpa fitur ANC-nya aktif. Dan ada tambahan baterai sekitar 22 jam dari case-nya. Itu udah terhitung bagus banget sih, soalnya itu bisa dicapai dengan body yang super compact kayak gini. Oke, kesimpulannya gue sangat impress banget sih dengan TWS FreeBuds 4i ini. Soalnya untuk hal-hal basic seperti desain, sound quality, bahkan ANC, FreeBuds 4i ini bisa banget ngimbangin versi flagshipnya, si FreeBuds Pro. Mungkin ini bisa dibilang flagship killernya FreeBuds Pro sih, karena walaupun harganya itu jauh banget, kita bisa ngerasain kualitas yang setidaknya hampir sama dengan FreeBuds Pro. Memang masih ada limitasi fitur seperti fungsi gesturnya yang sedikit, nggak ada dual connection, dan fitur low latency-nya yang masih sebatas untuk smartphone Huawei. Tapi karena harganya cuma sejutaan, menurut gue itu sih bisa diabaikan lah ya. Bahkan untuk harga segitu, menurut gue FreeBuds 4i ini sangat-sangat worth it untuk dicoba. Gue sendiri bahkan lebih suka pakai FreeBuds 4i dibandingkan dengan FreeBuds Pro, karena ya walaupun fiturnya nggak selengkap FreeBuds Pro, FreeBuds 4i terasa lebih nyaman dipakai sehari-hari dan desainnya juga menurut gue lebih menarik. Dan ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Huawei FreeBuds 4i. Kalau untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi, dan kalau ada yang tanya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.